Ya dibully karena mungkin Firza nggak layak di 4 besar gitu. Karena kan memang banyak yang bagus-bagus juga ya. Ya kalau kepingin pasti sekarang juga udah bukan kepingin yang gimana. Kayak kayaknya Firza udah harus deh ada yang nyemangatin selain ini. Eh Nggak pelan-pelan aja nggak Mama. bisa. Woyo. Rakyat. Woyo woyo. Lumayan nih, penonton bayarannya ada kemarin sepi, iya. jadi ada calo ternyata kepotong gitu, akhirnya kita invest, dipotong. Akhirnya lumayan sekarang pada datang, udah pada sarapan. Rakyat, woyo lagi. Ini ada gue sekarang episode ini gue kedatangan cewek cantik, masuk ajang pencarian bakat sampai panel, tapi nggak semudah itu sih sampai panel karena dia udah pernah berapa kali ya? Pencarian bakat tuh ada berapa? 3 lebih lah. Tapi hidupnya sih menginspirasi banget sih dari cerita dia. Rakyat, Firza. Ya. Nama lengkap sama sih? Nama lengkapnya Nur Firza Ikhtiar ini. Kalau kita ikhtiar tuh kayak gini ya. Nur Firza Ikhtiar. Enggak, kalau ikhtiar tuh wajahnya kayak gini. Ya ampun. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Firs, sekarang sudah mulai intens ke musik ya? Ya, kurang lebih seperti itu udah mulai. Alhamdulillah Firza juga baru launching single juga. Perdana yang pertama judulnya Lebih Memilih Dia. Wah, tim gue salah ngasih info. Oh gitu ya? Katanya nanti mau launchingnya. Kebetulan nanti mau launching single kedua juga. Wow, sudah kedua. Hari dekat-dekat ini sih. Kalau ngomongin ajang pencarian bakat nih, ada something gak sih? Maksudnya proses lu tuh? Prosesnya sangat-sangat panjang dan membutuhkan semangat yang tinggi sih gitu. Jadi kan dulu Firza kira tuh kayak mudah gitu kayak untuk ikut ajang pencarian bakat gitu, dan ternyata cukup lumayan panjang dan gagal ulang lagi. Sebenarnya tergantung pribadi kita sih, kita mau mencoba lagi nggak. Tapi Firza selalu diajarin sama papa mama kalau kamu mau jadi orang sukses ya kamu harus berjuang terus gitu. Kamu harus coba terus sampai Berarti kamu bisa. tidak semudah yang kau bayangkan gitu ya? Tidak. Gile, mantap. Terima kasih. Awal sampai memutuskan pencarian bakat, ikut di pencarian bakat. Itu Sebenarnya alasannya? kalau boleh cerita sih, sebenarnya Firza awalnya itu nggak dinyanyi gitu. Dari kecil mama itu sukanya Firza ke fashion. Jadi waktu TK diikutin lomba-lomba fashion show. Oh iya. Terus ada foto-foto mama ikutin. Dan pada suatu saat waktu Firza udah mau naik kelas 5, papa kepinginnya kamu belajar bahasa Inggris deh gitu, biar kamu bisa bahasa Inggris. Firza tanya, kenapa papa kok ngelasin Firza bahasa Inggris? Ya nggak apa-apa, itu buat bekal kamu nanti di masa depan. Misalnya amit-amit kamu besok kamu nggak ada kerjaan atau apa, kamu bisa bahasa Inggris gitu, itu bisa dipergunakan. Papa bilang gitu. Nah, waktu Firza masuk kelas bahasa Inggris, di sampingnya ada kursus Piano? Kursus musik semuanya sih, Oh, semua, ya. vokal, piano di situ. Waktu itu kalau nggak salah punyanya Ahmad Dhani School of Rock dulu di situ. Oh iya, School of Di Rock Surabaya. ya? Ah, iya. Terus dia bilang, "Pak, kayaknya Firza mau nyanyi deh." "Oh ya udah, silakan, boleh." gitu. Alhamdulillah papa mama itu ngedukung Firza gitu. Ya udah kamu ini aja kursus musik aja gitu. Oh, Ya udah sehabis les bahasa Inggris Firza latihan nyanyi, habis latihan bahasa Inggris saya lama-lama nggak les bahasa Inggris. Jadi karena Firza udah suka nyanyi. Dan terus akhirnya waktu kelas 6 Firza memutuskan untuk ikut ajang pencarian bakat. Itu pun Firza belum banyak tahu lagu, bahasa Inggris juga masih ceremotan, tapi berani audisi itu Firza bawain lagu Inggris. Kelas berapa? Kelas 5 kalau nggak salah, 5 atau enggak 6 SD, awal 6 SD. 6 SD ya? 5 atau enggak 6 SD Firza juga. Di lupa zamannya sih. anak-anak lagi senang main. Iya, Firza sudah mutusin coba untuk... Firza, Pak ikut deh gitu. Awalnya deg-degan banget, antrinya panjang banget, Itu apa? panas, masih ingat. Itu apa namanya? Itu Indonesian Idol Junior tahun 2013. Indonesia Junior tahun 2013. Itu Firza berarti masih umur 13 tahun. Masih 13 tahun. Antrinya panjang banget. Antrinya panjang banget. Itu masih inget sih sama papa diantri naik motor. Udah pengen nangis kalau cerita. Naik motor panas-panas gitu. Terus habis itu udah Firza ikut aja gitu. Firza ikut gitu. Sporting ayah tuh sampai segitu ya? Papa mama sih semuanya dua-duanya. Yaudah Firza ikut.
alhamdulillah Firza lolos gitu. Biasanya kan per audisi itu ada 2 tahap tuh. Iya. Kalau satu tahap gak lolos, ya udah kita nggak ada kemungkinan untuk lolos ke Jakarta. Oh, selesai ya? Selesai. berarti. Nah, alhamdulillah Firza di Surabaya itu lolos sampai video booth. Tahap kedua, oke nanti dikabarin ya kalau lolos ke Jakarta. Dapat panggilan di salah satu mall. Jadi dulu National Junior itu di salah satu mall kita ada kayak audisi Dreambox gitu. Jadi kita nyanyi, Oh iya, tahu jurinya tuh. itu kalau nggak salah dulu Kak Delon, kita nyanyi, ntar kita cuma dengar suara Kak Delon aja gitu. Ya udah kamu nyanyi ya gitu. Nggak tahu nyanyi tiba-tiba yang di mall tuh penontonnya udah pada rame semua, ngapain ini teriak-teriak gitu. Firza nggak tahu ternyata Kak Delon bawain silver ticket untuk ke Jakarta. Oh iya. Tuh, ceritanya gitu. Enggak, kalau Dylan gue tahu ya. Emang kalau di pencarian bakat yang itu tuh, Dylan Itu suka Dylan. bantu di tiket box. Lu nggak tahu kalau Nggak tahu, jadi Enggak, maksudnya lu nggak tahu kalau di depan lu itu orang banyak. tahu. Jadi kan kita Dreambox gitu Kak, tapi di depan ada penonton. Nah tapi kita nggak tahu nih kalau tiba-tiba kita lolos. Pokoknya Kak Delon, udah kamu nyanyi terus aja ya. Terus habis itu kok pada rame di luar. Ternyata Kak Delon udah banyak kamera datang, terus habis itu bawain silver ticket. Sudah juga nggak nyangka pertama kalinya Firza berjuang, Firza lolos ke Jakarta. Walaupun di Jakarta Firza temenin mama, Firza cuma sampai 100 besar aja. Ya, waktu yang Gitu. Kak Dylan kasih itu. Itu silver ticket menuju ke Jakarta. Setelah di Jakarta itu babak audisinya. Audisi. Waktu yang Kak Dylan ngasih silver ticket tuh, Seneng banget. hati gimana sih? Seneng banget, nggak nyangka aja pertama kalinya Firza ikut dan alhamdulillah bisa lolos ke Jakarta. Iya kan ada orang yang, gue pengen ini nih, gue ngejalanin ini. Tapi walaupun dengan susah payah ngantri panjang, pas itu ternyata dapat. Alhamdulillah. Apa yang kamu bilang ke ayah kamu? Nggak ada sih, palingan ya kayak cuman bisa nangis doang gitu. Karena Firza nggak berekspektasi untuk lolos sampai ke tahap Jakarta juga gitu. Karena Firza mikir ya udahlah ikut aja, kalau lolos nggak lolos ya udah gitu. Namanya anak kecil kan. Jadi Firza juga nggak tahu kayak. Tapi dulu waktu kecil ambisinya gede banget kayak aku harus lolos nih gitu. Iya, ada anak-anak yang tekadnya besar. Iya. Pokoknya gue mau di sini, tapi kalau sini gue ikut audisi, gue harus lolos. Iya, seperti Kalau itu. dia nggak lolos, dia cari tahu ya. Iya. Kenapa? Apa vokalnya bermasalah atau kurang atau gimana kan ya? Iya. Tapi selepas kan sudah nih waktu itu ke Jakarta kan gagal ya, Iya. pilot lah. Mungkin next masih bisa. Tetap belajar, Tetap. vokal. Kita tetap belajar ya udah. Firza selalu kayak pertama kali sih waktu di Jakarta juga sedih ya waktu cuman gugur 100 besar. Cuman kayak mama papa bilang kayak udah nggak apa-apa, coba terus aja. Tapi kan namanya orang baru pertama kali coba ya Kak. Jadi kan kayak kalau nggak lolos kayak langsung down kan. Tapi di situ ya udahlah, Firza latihan lagi. Mungkin emang Firza harus banyak belajar. Karena kan pas dari Surabaya ke Jakarta kan bawa impian besar nih. Iya. Iya gue lolos nih, Delon yang ngasih nih, gue lolos nih. Pas jalan ke Jakarta ternyata memang takdir Belum berkehendak jalannya. lain. Down, tapi kan banyak kan orang yang down tapi Firza introspeksi atau gimana? Iya, Firza belajar Konsultasi untuk introspeksi juga sih kayak oh berarti Firza harus banyak belajar gitu. Sebenarnya waktu di Jakarta itu Firza sempat lolos sekali sih dibantu sama Mami Titi DJ. Jadi semuanya no yang yes cuman Mami Titi DJ doang. Mami Titi DJ kasih titanium tiket. Jadi tiket itu untuk penolong ke babak selanjutnya. Iya, yang juri berhak satu Iya. orang untuk kasih Pas ke babak selanjutnya itu ternyata Firza nggak lolos. Gitu. pas gini kan. Untuk babak selanjutnya lagi. Kan kalau di pencarian bakat kan kita hanya bisa ngeliat di TV ya. Bisa ngeliat di TV nih begini ya kan. Nah, pas Firza di depan mereka, itu juri-juri hebat loh. Penyanyi Iya. hebat ya. Pas ada juri yang bilang, "Oh, enggak kayak ini." Itu gimana? Ya rasanya kayak langsung gimana ya, Firza mungkin kayak langsung aduh, kayak udah down duluan kayak ya aku no gitu. Karena kan kita kalau udah 2 no itu biasanya udah out. Dalam hati nih, wah, Gitu. gua angkat koper nih. Iya, tapi cuman ya udahlah berarti emang bukan jalannya Firza di sini. Balik ke Surabaya, Balik ke Surabaya. mantepin belajar lagi dong. Firza belajar lagi, Firza ikut lagi. Firza pokoknya belajar terus, ikut lagi walaupun gagal lagi Firza ikut lagi terus. Balik ke Surabaya kan, setelah itu ada lagi nggak sih mau try Ada. apa waktu Firza itu? ikut waktu itu sempat ikut The Voice Kids. Oh, The Voice Kids. Gitu. The Voice Kids Firza lolos juga ke Jakarta, tapi belum ada yang muter. Kursinya belum ada yang muter tuh, belum lolos juga Firza. Jadi Oh iya, Firza oh, lolos ke Jakarta, The Voice- tapi waktu di Jakartanya nggak lolos. Oh, The Voice itu rule-nya emang diputer ya itu ya, Yes, pencet dia puter ya. benar. Itu nggak ada di berapa ke berapa? Pokoknya di situ cuman sampai tahap kita di sana itu kita lolos untuk pencarian di kota masing-masing.
Firza lolos sampai ke Jakarta itu udah sangat bersyukur banget Kak, karena kan melawan ribuan orang bisa lolos ke Jakarta aja udah bangga, tapi waktu di Jakartanya Firza belum lolos. Oh berarti kalau yang ke Jakarta sudah lewati ribuan orang ya? Udah. Oh. Udah lolos. Jadi mungkin kan di depan orang-orang tuh terkadang di orang-orang di luar tuh mikirnya kayak nggak lolos, kamu nggak ada yang milih. Tapi mereka tuh udah ada tahap di kotanya masing-masing, hebat loh itu. Udah yang antri panjang, kelihatannya di TV aja kan antri panjang gitu. Padahal yang di Jakarta itu yang udah kepilih-kepilih gitu. Berarti kemenangannya besar harus diraih dengan kemenangan yang kecil dulu ya? Walaupun itu merasa, ini kemenangan gue yang kecil nih dalam hati nih. Walaupun belum di kemenangan yang besar kan? Makanya kru-kru juga selalu bilang, kalian nggak usah sedih gitu. Kalian udah sampai Jakarta aja udah hebat banget untuk mengalahkan ribuan orang di mereka luar supporting sana. Ya? Gitu. Sampai itu balik lagi? Balik lagi. Jadi cetok Jakarta, Surabaya, Surabaya ya? Iya, karena waktu itu kan Firza juga masih sekolah sih kan. Surabaya, Jakarta, selesai, belajar lagi, Surabaya, Jakarta lagi, terus habis itu menyerah atau masih mau? Masih ikut lagi Firza, pokoknya Firza ikut lagi. Bandel juga nih, tapi pantang menyerah sih, gue suka sih bantul nih. Ya udah ikut lagi. Waktu itu Firza sempat ikut Indonesian Idol yang gede. Itu Firza baru masuk SMA kelas 1. Oh, sini sudah beranjak dewasa nih ya? Iya, udah mulai sih, walaupun masih mentalnya juga masih ciut. Maksudnya Firza bilang, ngerti. ya udah ada tapi masih. Waktu itu Firza ikut, Firza gagal di 50 besar. Oh, ini ada kemajuan ya? Iya. Dari Surabaya. 50 besar. Waktu itu daftarnya? Audisinya di Surabaya tuh ya? Tetap di Surabaya. Oh, Tetap di Surabaya berangkat lagi nih ke Jakarta. nih, Jakarta. dapet tiket. Sampai Jakarta 50 besar. 50 besar Berarti aja. naik berapa tahap lah? Iya. Tapi the best lah ya? Alhamdulillah. Dapat pengalaman baru dari yang 100 ke 50? Pasti sih pengalaman baru pasti ada. Yang Firza ambil itu hikmahnya dari ikut audisi itu, ternyata kita nggak hanya punya suara bagus yang dinilai, tapi kita harus punya attitude yang bagus juga. That's Gitu. right. Nah, jadi itu. Firza akhirnya banyak banget suara yang bagus, tapi kru aja sering bilang, kalian di sini kalau attitude kalian jelek ya udah kalian pulang aja gitu. Kalian belum jadi apa-apa aja udah sombong gitu. Jadi di situ Firza belajar di dunia ini tuh nggak hanya kecantikan, nggak hanya suara aja, tapi ternyata kita harus jaga attitude kita gitu. Itu yang Firza ambil sih. Iya. Jadi gini, rakyat. Iya, salah kamera saya. Rakyat. Jadi gitu. That's right. Itu kanan, attitude. Yang kanan memang positif. Tapi attitude itu lebih penting dari kecantikan, bakat, atau apapun itu. Ya, utama attitude. Attitude kita. Dari ilmu, attitude. Sebaik-baiknya, sebagus-bagus suara lu enak. Iya, yang penting Sengetop-ngetopnya attitude kita kalian, juga. attitude. Tapi jangan lupa, nanti kalau udah ngetop, attitude-nya Iya. saya juga. Itu di 50, berarti di 50 besar itu dapat pesan ya dari kru-kru yang Nggak hanya di situ sih, dari awal Firza audisi juga udah dibilangin. Dari dulu yang Firza kelas 6 itu sebenarnya udah tapi dapat lagi Dapat ternyata. terus, itu selalu diingetin sih gitu. Dan terus semakin sini semakin sadar, oh iya ya benar gitu. Terus pokoknya kita intinya harus sopan gitu, nggak boleh menyerah, berjuang terus. Selain belajar nyanyi juga tambah keluarga baru juga, yang awalnya nggak kenal jadi kenal gitu. Rezeki kan bukan hanya uang, sahabat, Iya, teman sahabat, baru, teman, keluarga baru juga. Iya, keluarga baru ya. Nanti punya keluarga baru. Masih lama kayaknya. Oh, masih lama. Setelah itu kan 100 tuh. Balik lagi Surabaya dong, kandang. Iya, balik kandang. Surabaya lagi. Terus belajar lagi. Belajar lagi sampai pada akhirnya Firza ikut waktu SMA kelas 2 mau SMA kelas 3. SMA kelas 3 ya, SMA kelas 3 Firza ikut The Voice yang gede. Tahun? The Voice Indonesia Tahun? tahun 2018-19. Oh, 2018 Baru ya. sih. Oh, oke. Terus? Baru aja. Ya di situ alhamdulillah rezeki Firza ada di situ. Entar dulu nih, rezeki ada di situ nih rezeki Rezeki- apa? Jodoh atau apa? Kan kita nggak tahu Maksudnya nih rezeki ini. maksudnya impian Firza itu tercapai di situ. Alhamdulillah. akhirnya. Alhamdulillah gitu. Walaupun Firza bukan juara gitu, tapi Firza alhamdulillah bisa jadi Nanti runner dulu up. nih. Ini nanti dulu. run up. Baru aku mau ngomong nih. Oh, runner? Firza 4 besar Besar. di Oke, grand finalis. sama kan The Voice itu dari Surabaya ke Jakarta. Jakarta 100 potong 50, lewat 50. Pas fase terakhir eliminasi itu gimana sih? Pasti ada kangen sama orang tua dan Pasti. harus perform yang baik. Ya kangen orang tua pasti, sempat stres juga. Soalnya Firza dibully kan di situ. Wait. Dibully juga gitu. Waduh, sebentar nih. Kita di ranah ini dulu nih, dibully ya nih, dibully nih. Ini kata-kata yang familiar sekarang, mau di yang lebih tua atau di bawah itu bullying ya. Sudah lagi rame nih.
Apa? What's wrong? Ya dibully karena mungkin Firza nggak layak di 4 besar gitu. Karena kan memang banyak yang bagus-bagus juga ya gitu. Yang bully siapa? Netizen pastinya. Oh iya. Netizen aktivasinya. Tapi ya kalau diceritain sih panjang juga masalah bullying itu. Tapi sampai sempat Firza nggak pegang HP juga, nggak boleh baca komentar YouTube juga gitu karena emang udah parah banget. Tapi di situ Firza ambil hikmahnya bahwa oh iya ternyata di dunia ini nggak semua orang suka Firza, nggak semua orang senang sama Firza. Ya ada beberapa orang yang suka, beberapa juga yang enggak gitu. Dari situ Firza belajar kayak ya udah Firza nggak boleh merasa aku ini wow gitu karena nggak semua orang mencintai kita gitu. That's right. Ya Firza juga berterima kasih untuk yang ngebully juga karena mungkin dari mereka Firza bisa berubah menjadi Firza yang seperti sekarang. Oh Tapi iya. Firza juga mau bilang ke mereka juga hati-hati untuk berbicara gitu kan, karena kita tidak tahu perasaan orang pada saat itu seperti apa gitu. Kita nggak tahu menyakiti orang seperti apa kan, makanya kayak terkadang Firza pun pernah mungkin menyakiti hati seseorang gitu. Jadi kayak berhati-hatilah dalam berbicara karena kita nggak tahu kondisi orang itu pada saat itu gimana. Mungkin di sebagian orang itu diterima, sebagian orang lagi. Iya. Waktu bullying itu, dibully itu, pertama kali tahu kamu dibully itu dari sendiri atau ada yang? Ya dari sendiri pastinya kan, pasti kan habis kita perform pasti kan rame tuh kayak sosial media atau YouTube kan kita pasti nge-koreksi perform kita atau kita lihat di sosmed juga gitu, pasti kan komenan pasti akan lewat terus gitu. Yang separah-parahnya yang kamu ingat kata-katanya? Adalah pokoknya Nggak apa-apa, ini- makanya kita mau klarifikasi biar ya pokoknya ya tentang teman-teman suara tuh- aja sih kayak iya suaranya gini lah gitu. Enggak, maksudnya dia tulis apa? Nggak apa-apa, di sini kan kita Ya mau pokoknya ya ngomongnya gitu, pokoknya suaranya jelek dan lain sebagainya, nggak layak kamu berada di 4 besar gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Cuman dari situ Firza sempet kayak susah banget sih untuk bangkit lagi jadi Firza, bangkit lagi kayak untuk keluar dari ruang lingkup stres itu yang dibully itu susah. stres ya kan? Stres banget. Orang tua jauh, Pas di karantina, terus itu di karantina. Walaupun sih waktu deket-deket yang dibully itu kan emang orang tua udah di Jakarta karena kita ketemunya waktu kita perform aja gitu. tapi kan ada pembatasan kan? Ada Dari mereka pembatasan ada gitu. karantina. Bullying Dan, itu ya. sempet termenung atau nggak bisa tidur? Gua hanya nggak bisa tidur, kayak nyanyi aja bingung ini besok nyanyinya gimana gitu, nyanyinya gimana, harus digimanain nyanyinya, harus ngapain gitu. Cuman Besok. dari situ kayak ya jadilah Firza yang seperti sekarang gitu. Kayak mau nangis kalau inget itu ya? Iya, nggak mau inget-inget lagi sih gitu. Tapi ya Firza berterima kasih untuk masih banyak. Tapi Firza belajarnya gini, sampai kapan Firza mau terpuruk karena di luar sana masih banyak orang yang sayang-sayang sama Firza gitu. Jadi Firza mikir, masa Firza kayak gini sedangkan mereka aja nungguin karya-karya Firza gitu. Ya udah biarin aja yang ngebully, kalau mereka nggak suka ya udah urusan mereka gitu. Itu fase gimana orang menentukan jati diri, fase di mana orang punya kekuatan. Iya bener banget. Karena kalau tidak lewat itu kita nggak bakal Iya. kuat, ya kan? Walaupun memang berat sih, pasti shock, terpukul, mentalnya kena. Bener banget. Everything yang mereka, kadang hujatan itu sekecil apapun, berapa teks aja hujatan itu kadang. Iya, Padahal kita perform, kamu perform aja kan butuh bedanan berjam-jam, iya. latihan. Bahkan dari pagi kita udah Latihannya di- berhari-hari kan? Latihan Nentuin kita suara. dari pagi, make upnya juga udah dari, ya pokoknya membutuhkan proses yang sangat panjang lah gitu. Jadi makanya terkadang kan orang kayak nggak tahu gitu, tapi mereka nggak tahu perjuangan orang di belakang itu seperti apa gitu. Iya. Di situ sih Firza belajar sih, kayak dulu pernah sih kayak namanya orang kan pasti punya salah ya. Iya. Pernah sih kayak iya anak itu gini, tapi ternyata dari situ Firza belajar, oh iya kita nggak bisa memandang orang dari depan gitu. Kita nggak tahu perjuangan mereka itu gimana di belakang itu. Menghargai orang. kinerja, bukan kinerja sih, lebih ke pengorbanan dia selama ini sampai gitu kan. Tapi kamu balas dengan juara 4. 4 ya? 4. 4 ya? Di posisi 4. Terakhir itu berapa orang? Oh, jadi pokoknya terakhir 4 besar. 4 besar? 4 besar. Terakhir 4 besar, Firza di posisi keempat. Oh, itu nyanyiin lagu apa? Lagu yang terakhir waktu grand final itu Firza masih ingat lagu Kasmaran yang Firza bawain dari Jazz. Itu bener-bener pure Firza keluarin tuh, nyanyi Firza nggak mikir sama sekali. Sampai Firza dapat standing applause dari Coach Arman, dari Coach Anggun juga gitu. Anggun tuh. Mereka bilang kayak inilah baru kamu gitu. Ini baru kamu yang nyanyi nggak pakai mic. Pokoknya nyanyinya udah Firza nyanyi aja gitu, nggak pakai mikir mau dibully kayak mau di apa gitu. Firza paling suka juga sih penampilan terakhir Firza waktu malam itu. Proses setelah dibully hantam habis-habisan, kebentuk lah. Ya, kalau kita berpikiran positif, mereka bully, oke, kalian bully gue nih, tapi
kita balas tidak dengan kata-kata tapi kita balas dengan karya. Iya, kan? Iya kan? Sudah 4 besar ya. Setelah itu sudah tidak ada ikut pencarian bakat. Sempet juga sih, masih ikut lagi harusnya. Masih ikut lagi, cuman ikut idol kemarin sempet juga. Cuman sampai 25 besar. Cuman sebenarnya Firza nggak, banyak yang bilang apain sih ikut lagi gitu. Ada yang bilang apain sih ikut lagi, kan udah 4 besar gitu. Terus ada yang bilang juga, iya anak ini nggak puas-puasnya masih ikut lagi gitu. Jadi itu hantaman netizen tuh bertubi-tubi ya. Jadi nunggu momen kali ya. Iya, Pas dijalankan, wah dia lagi nih. Ya cuman kayak satu sisi kayak, apa Firza salah ya Firza ikut gitu. Apa Firza salah ya gitu. Cuman kayak, ya udahlah emang takdirnya Firza disuruh ikut gitu. Tapi sudah berhenti sampai situ, sekarang Firza berkarya. Berarti sudah selesai di ajang pencari bakat yang itu, sudah berkarir profesional dong? Iya, mulai berfungsi profesional. Iya. Sekarang sudah di label dong? Sudah. Ini kalau cantik gini, pacar ada nggak sih? Enggak. Enggak ada. Saya lah, tenang. Aku penasaran loh. Aku tak takon kalau Oke. dia nanya ya. Bener? Enggak ada. Dari Kalian SMA percaya nggak guys? tuh, guys. Percaya nggak? Kalau kayak gini ya, mereka yang jomblo pasti dia Ya, single gitu. semuanya juga bilang, paling ya juga ditutup-tutupin, nggak ada. Emang nggak ada sih. Nggak ada. Dari SMA itu? Ya kalau deket-deket ada, tapi yang pure pacaran Firza nggak pernah. Kayak pacaran yang beneran nggak pernah sih. Maksudnya yang bukan pernah ditembak terus Firza terima nggak pernah. Gitu, paling deket-deket doang. Tapi kalau sama pacaran Firza belum pernah. Deket-deket ghosting, hilang gitu ya. Tapi emang karena Firzanya sih, karena Oh, Firzanya Firzanya. kayak nggak mau gitu. Kayak udahlah Firza mikirin karir Firza dulu. Tapi sebenarnya sama papa juga nggak. Mata lu itu klise percaya. Enggak, Enggak, sebenarnya- itu pertanyaan klise tuh enggak tuh. Aku nunggu karir dulu lah. Tapi gini loh. Apa karena yang deketin ganteng-ganteng? Enggak juga. Oh enggak, gitu. beneran. Bener. Enggak juga sih, tapi ya ada yang bukan gak ganteng-ganteng juga sih. Maksudnya mama papa itu nggak nolak, nggak ngarang Firza untuk ngasih kesempatan lah pacaran. ya, bebasin lah. Cuman papa itu pernah bilang kayak, sebenarnya ini nggak nolak sih papa. Cuman papa pernah bilang kayak, kamu nggak apa-apa pacaran, tapi kalau kamu udah bisa memanage waktu kamu sendiri gitu. Papa bilang gitu. Manajemen time ya. Terus Firza pikir, kenapa ya pak gitu? Ya karena takutnya kalau kamu udah pacaran, kamu akan lupa dengan karir kamu juga, kamu akan lupakan impian kamu juga. Ternyata semakin sini Firza mikir, oh iya ya ternyata bener gitu. Oh, jadi alasan yang klise itu ada alasan lagi. Ada Ini alasan alasannya lagi. rakyat nih ya. Dia ada alasan lagi di sini. Ada alasan lagi di ada sini. alasan lagi. Tapi gue mau kasih pertanyaan. Ini kan memang kali kan mau serius ke karir ya. Ini kalau yang deketin cowok yang kamu taksir, tapi posisi itu kamu saya menentukan gue mau karir dulu nih. Tapi cowok yang kamu suka dia mulai mendekati, kamu gimana? Yang Firza suka, gimana ya? Tetap mungkin kalau tetap bakal mirih karir Firza sih. Tapi nggak tahu bisa dinego sih mungkin ya. ini nih. Ini urusan hati tuh. Cuman nggak. Memang Tapi nggak menyalahkan Tiza. Urusan hati tuh kan udah. Iya, kita gue nggak mau ke tahu. karir nih. Iya, ayah bilang kasih. Ayah kalau ayah sih masukannya seperti ini. Iya, oke, tekad. Bismillah ke karir. Iya. Tiba-tiba cowok yang itu, wah, isti. Iya, tapi pernah sih Firza ada di posisi itu kak. Kayak suka nih gitu ngefans. Tapi Firza setelah kayaknya Firza bukan suka yang suka banget deh gitu. Ya udah Firza kayak tahan perasaan itu kayak, ya udahlah Fir, ayo fokus dulu, kamu fokus dulu gitu. Cuman ya udahlah itu juga udah berlalu ya. Maksudnya udah berlalu masa-masa yang Firza harus fokus ini, fokus itu gitu. Tapi sekarang pernah sih sempat kemarin-kemarin mikir, kayaknya udah saatnya deh Pak udah punya pacar ya, kan udah mau 20 tahun ya. Iya, gak apa-apa, kamu harus cari pengalaman juga, Papa gitu sih. Firza juga sih kayaknya udah mulai kepingin ya Pak ya gitu. Tapi teman-teman Firza pun bahkan ada yang udah nikah juga. Udah masih kan 20 tahunan ke atas juga udah ada yang nikah. Terus ada yang punya pacar, sampai teman aku sempat bilang kayak gini, ntar kalau kamu punya pacar kita nggak tahu sih responnya gimana. Soalnya mereka nganggep Firza kayak polos banget gitu kan. Cuman kayak, ntar lu kalau lu punya pacar, gue orang pertama yang nggak bisa bayangin gitu katanya temen. Karena Firza Firza. experience pacar tuh nggak ada, nihil. Kosong dari SMA tuh kosong tuh nihil kan. Experience pacarnya nihil nih. Tapi kan gini, kalau dilihat dari sisi remaja ya, remaja nih tumbuh kembang, pasti kok ngeliat
orang yang tipe atau orang yang pasti kan dia pengen gitu. Ada pengen rasa dari sibuk, dari Firza yang sibuk, mulai sibuk sini nyanyi sini, pasti ada butuh supporting moral. Supporting moral keluarga sudah dapat, ayah, ibu, kakak, tante atau siapapun. Tapi ada supporting moral dari lingkungan di luar lingkungan keluarga lah. Sosok dia, gitu. Itu nggak pengen itu dapat supporting kayak gitu. Ya kita lihat aja nanti guys. Kan gue tanyanya pengen nggak, tapi kan nanti guys. Dia kalau ditanya nih suka set. Tapi kan kita harus hati-hati di dalam menjawab. Soalnya pasti nonton juga bahayong. Ya hati kan pengen. Ya kalau kepingin pasti sekarang juga udah bukan kepingin yang gimana, kayak kayaknya Firza udah harus deh ada yang nyemangatin selain ini, itu pasti pengen. Soalnya Firza juga orangnya nggak menutup apa ya, nggak pernah kayak menutupi dari mama papa, kayak selalu curhat gitu, kayak selalu curhat ke papa, ini gimana pak menurut papa gitu, kayak selalu tanya pendapat ke papa mama gitu. Jadi Firza nggak takut kayak misalnya ada yang deketin, Firza nutupin gimana nih, takut nggak nanti mama papa tahu, enggak. Firza tipenya selalu terbuka sama mama ya? sama papa gitu. Ya berarti mau dari hati sudah mau ingin pacaran guys. Enggak juga. Rakyat. Hati-hati ya guys. Dia nutupin gitu. Tapi benar, suara itu bergelombang ya. Memang agak karena dari Surabaya mah agak mendok. Tapi kalau nyanyi tadi bener loh. Dan Firza itu tuh bagus banget. Datang mas, salaman. Gue bilang harusnya om, cuman pencitraannya dia Kak. Dia tadi dia kan dia pakai masker Kak. Pertama kali gue nggak tahu kalau Firza datang. Mas gitu. Mas gitu. Salam mas. Siapa ya? Pas dulu, Firza, ya ampun. Ini benar anak remaja yang malah takutnya nggak sopan manggil kak gitu di sini. Enggak, Kak, bagus kok. Oh bagus ya Kak. Bagus. Harusnya dia mau om tapi kayak oh iya Kak. Ini kerutan ini kalau Kak gitu kerutan ini langsung hilang tiba-tiba. Oh iya. Kak, gue happy banget. Firs, kan sudah di depan kamera kan sudah berapa kali ya diajak pencarian bakat yang sekarang. Mau ada experience lebih nggak sih dari nyanyi itu? Ada sih, gue kepingin ini juga sih, ke acting juga. Sudah kesampaian? Belum yang kesampaian banget belum, cuman masih belajar juga sih Firza gitu. Belajar itu perlu dalam hidup berarti? Iya, tapi kalau acting tuh emang dari waktu karena kebawa dari TK jadi kepingin gitu. Kadang-kadang juga di kamar ngomong-ngomong sendiri gitu. Suka ngomong-ngomong sendiri, anaknya emang gitu, suka ngomong sendiri. Jadi kayak selain nyanyi sebenarnya Firza kepingin acting sih di dunia per-actingan. Oh, berarti kalau ngomong sendiri itu hordengnya tutup ya? Takut orang gila, takut orang gila. Cantik kok begitu ya? Tapi kebanyakan jadi cantik oneng. Ya ini baru, bukan aku loh, kenapa yang ngomong gitu sih? Tapi emang orang anaknya suka jujur sih, nggak apa-apa. Tapi happy ya? Karena papa sama mama tuh selalu ngajarin Firza, dimanapun kamu berada, kamu harus tetap terlihat bahagia. Kamu nggak boleh kelihatan kalau kamu lagi sedih. Siapapun, kalau hari itu kamu lagi sedih, tapi ada yang suka sama kamu, maksudnya ada yang ngefans sama kamu nggak boleh pasang muka cemberut. Harus tetap terlihat bahagia ke siapapun harus itu. Terlihat bahagia. Gitu. Harus tetap terlihat bahagia ke siapapun itu. Harus terlihat bahagia ya. Tadi ngomongin bahagia nih. Pernah ada sesuatu yang bikin kamu nangis kan selama remaja atau lu masih SMP tuh? Sekarang juga remaja sih kayaknya ya. Iya. Tadi mau muda-mudain juga nggak mau tua-tua banget. Masih 19 tahun, mau 20 tahun. Ada pengalaman sedih? Pengalaman sedih sih banyak. Yang bikin? Iya sampai saat ini sih. Itu ya mungkin ntar nangis malah di sini. Enggak, kan aku minta cerita nggak minta kamu nangis. Iya, ini udah mau keluar. Cewek cantik kamu tuh nggak boleh mengeluarkan air mata. Kalau sedih sih Nggak pelan-pelan aja. nggak bisa. Nggak apa-apa. Kayaknya kalau di per-actingan udah cocok ya, udah langsung nangis. Kenapa masalah apa? Apa ya? Mungkin sekarang kayak jauh aja sih sama adik-adik. Oh, kangen ya? Banget. Sama adik, sama ibu gitu. Kalau mama papa sih nemenin Firza di sini. Kalau adik ya? Kalau adik-adik Firza kan 3 bersaudara, cuman mereka di Ambon, jadi nggak bareng-bareng sama Firza. Oh. Gitu. Berarti yang di Ambon berapa orang? 3 orang. 3 orang. Itu di adik semua? Adik semua. Jadi ya cita-cita Firza sih kepingin ngumpulin bareng-bareng lagi ya gitu. Tapi namanya perjuangan, namanya hidup. Yang bisa buat Firza seperti ini mentalnya tuh ya karena mama papa gitu.
ya mungkin masalah ekonomi juga, ekonomi keluarga juga. Yang di situ Firza belajar bahwasannya ternyata cari uang itu nggak gampang. Yang Firza belajar sekarang itu tuh, ternyata nyari uang itu nggak gampang ya gitu. Harus kuat. Harus kuat. Jadi Firza salut sih sama mama papa gitu dalam nggak bisa ceritain panjang juga. Jadi kayak mungkin ada masalah ekonomi atau kayak seperti apa gitu. Dulu Firza anaknya ya mungkin kalau apa-apa ya dibeliin sama mama ini itu. Tapi sadar bahwasannya ternyata di dunia ini tuh roda itu berputar ya, nggak selamanya kita di atas. That's right. Itu yang Firza pelajarin sekarang, dan Firza selalu belajar kayak, oh ya ternyata cari uang tuh susah ya gitu. Jadi makanya banyak yang nanya, Firza kok nggak kuliah sih, kenapa mentingin karir gitu ya, karena emang dari Firza sendiri nggak mau kuliah karena masih ada adik-adik Firza 3 orang Yang harus Firza lihat support. juga mereka gitu. Yang dikangenin dari adik apa sih? Ya biasanya kan kita bertengkar gitu, bertengkar terus, tapi ternyata yang bertengkar itu yang buat kangen sih gitu. Jadi kangen juga sama mereka, tapi Firza juga berterima kasih sama mereka gitu, mendukung Firza banget. Iya, pasti. Sangat mendukung karena kan Adik mungkin kakak. masih kecil juga, mungkin pemikirannya kenapa sih mama papa mentingin kakak ke Jakarta malah nemenin kakak, kita di sini gimana gitu. Tapi mereka kayak malah nggak apa-apa, yang penting kakak sukses gitu. Berarti kalau dapat kabar adik kamu sakit, kamu sedih? Sedih banget sih, tapi ya mungkin udah ada waktunya sendiri ntar kalau kumpul-kumpul bareng. Emang ditakdirkan untuk berjuang dulu di sini. Tapi pas Seperti itu. kamu sekarang sudah di dunia profesional ya, musik, di dunia profesional di musik ya kan? Ya kan? Pas kamu sudah bisa menghasilkan, alhamdulillah ya. Tapi di saat kamu udah bisa membelikan sesuatu ke adik itu gimana rasanya? Seneng banget sih rasanya. Kayak meskipun belinya nggak mahal banget. Kayak kita segala sesuatu yang kita belikan ke orang itu bukan Gak ada masalah harga. nominalnya, Terus kamu pas sudah duit hasil ini, sedih juga. Iya kan? Tapi pas kamu kirim kamu belikan gitu, kamu gimana? Seneng sih, kayak misalnya contoh hal kecil aja, Kak pingin pulsa dong, walaupun pulsanya itu nggak banyak ya, maksudnya kayak pulsanya dikit, tapi kayak bangga banget ya bisa beliin pulsa, walaupun tapi Firza kayak apa aku alay ya cuma ngasih adik aku pulsa, aku terharu gitu, aku seneng gitu. Tapi ternyata Firza mikir kebahagiaan orang itu sendiri-sendiri gitu batasnya, Levelannya. levelnya batas-batas sendiri gitu. Jadi Firza mikir kayak ya mungkin suatu saat nanti insya Allah Firza bisa memberikan yang terbaik lah buat keluarga Firza, bahkan buat adik-adik Firza juga. Iya. Buat adik-adik Firza yang di sana kalau nonton, kakakmu berjuang, iya kan? Kan udah berjuang nih, bantu ibu. Memang tadi kan dibilang dunia berputar ya. Pas di bawah kamu bisa bantu. Ini ada adik 3 yang di Ambon. Iya. Ada yang mau disampaikan ke adiknya? Silakan. Apa yang disampaikan? Aduh, nggak kuat yang kakak sayang sama kalian. Deh itu aja. Nggak bisa panjang-panjang ngomongin, ntar malah mewek di sini. Kita banyak isu loh. Padahal tadi kita bilangnya nggak boleh menutup nggak boleh melihatkan kesedihan ya. Tapi kalau udah bicara kayak gini, kita nggak bisa sih. Proses hidup kan gini. Kita nggak boleh nutup kesedihan ya depan orang. Iya. Tapi saat kita berbicara dengan orang untuk ngasih inspirasi ke orang, Iya benar banget. memang karena kita ke bawah. Dari sedih dan keluar air mata itu, capek, keringat itu ada sesuatu yang ada hasil pastilah. Iya kan? Try the best, yang penting tidak menyakiti orang. Ih, bagus ya kata-kata gue ya. Fir, album sudah berapa? Single sih. Single ya? Astaga, saya orang dulu maaf. Taunya Ya, kalau dulu album ya. Iya, album. Kalau single sih baru 1, tapi bentar lagi bakal ngeluarin single yang kedua juga. Ya. Ditungguin aja. 10 detik dong nanya dikit yang album kedua. Kan di YouTube kan 12. Nanya. Oh yang single kedua, boleh ya? Dikit aja dikit. Mana liriknya 10 detik nih? ya. Oh ini. Masih proses kayaknya nih. Itu udah Masih lirik. ngeliat lirik nih. Gimana? Oke, kayaknya ini Iya. lagunya ya. Sebenarnya ini kalau boleh cerita dikit sih, ini sebenarnya lagu lama yang Firza bawain lagi Remake. dengan versinya Firza sendiri mantap. gitu. Kasih sedikit. Jangan panjang. Dikit aja. Jadi kita biar penasaran. Udah. Oke, saya. Coba lihat di mataku, coba dengarkan laguku, pasti ada kamu. Oi. Nah, Ada kamu. Ini ada di sini. ingat umur Om. Jadi ini kita gini, rakyat ya. Jadi ini kita podcast ini tengah-tengah kesibukan dia nih. Tapi asik sih melihat kesibukan dia seharian tadi. Kita baru bisa tapi ngeliat pas ngeliat ceritanya juga
is the wanita the best dan ini wanita muda yang bisa jadi contoh lah. Ternyata ada cerita di balik itu. Punya gini, kalau di kita tuh ada buat menginspirasi mereka, ada sedikit pesan atau quote buat penonton rakyat-rakyat muda yang sedang mungkin berjuang. Pokoknya buat anak-anak muda sama seperti Freddy, kita semangat terus, gak usah peduliin omongan orang. Yang positif kita ambil aja, yang negatif kita buang. Dan kalau sukses nanti kita jangan lupa sama orang tua bahkan keluarga kita. Itu sih yang bisa mau. Rakyat, saya udah dengar ceritanya Firza, iya kan? Jadi ternyata dalam hidupnya dia itu perjalanan karirnya yang dari mondar-mandir Surabaya Jakarta. Ternyata ada orang tua yang berjuang di belakang dia, yang supporting. Dia berjuang buat adik-adiknya. Seberantem-berantemnya adik kakak itu ada rasa kasih sayang, ada rasa kangen, dan sporting yang penting. Kadang sporting mereka itu tunjukkan dengan cara yang berbeda, ya kan? Intinya adalah berjuang, bekerja keras, berdoa, attitude, dan keluarga insya Allah akan mendukung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga dinyalain loncengnya biar kalian tahu setiap podcast rakyat ngupload video terbaru. Thank you juga udah mengundang Firza di sini. Sama-sama. Podcast rakyat. Woyo woyo. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel Podcast Rakyat. Gratis!